Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang konsep pengendalian dari manajemen olahraga. Saya Zaim Hasyal Islam. Saya Syahwal Satrojati. Saya Muhammad Doni Lukman. Dan saya Febi Triaristu. Dan saya Gilang Muktavio. Saya Chandra Aldi Cahyono. Check this out. Yang pertama, definisi dan pentingnya pengendalian dalam manajemen olahraga. Pengendalian dalam manajemen olahraga adalah proses yang bertujuan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan organisasi olahraga. Sangat penting karena membantu menghindari penyimpangan tujuan awal, menjaga efisiensi anggaran, dan memastikan kinerja yang optimal baik dalam operasional maupun pengelolaan sumber daya. Tahapan proses pengendalian. Pengendalian tidak dilakukan secara asal, melainkan melalui tahapan terstruktur. Yang pertama, penetapan standar. Contohnya adalah target medali dalam kejuaraan dan pengelolaan dana sponsor. Yang kedua, pengukuran kinerja. Bisa dilakukan melalui KPI atau Key Performance Indicators, seperti kecepatan atlet, tingkat kehadiran supporter, atau performa keuangan. Yang ketiga, evaluasi. Membandingkan hasil aktual dengan target, seperti mencatat apakah strategi pelatih efektif. Yang keempat, tindakan koreksi. Jika ada ketidaksesuaian, langkah koreksi diambil, misalnya mengubah metode pelatihan atau strategi bisnis. Jenis-jenis pengendalian dalam manajemen olahraga. Yang pertama, pengendalian preventif, misalnya menetapkan standar latihan untuk mencegah cedera. Yang kedua, pengendalian detektif, menggunakan statistik pertandingan untuk mengevaluasi strategi yang diterapkan di tengah pertandingan. Yang ketiga, mengendalikan korektif. Setelah pertandingan, pelatih mengubah strategi berdasarkan analisis kelemahan tim. Baik, yang nomor 4, peran teknologi dalam pengendalian. Ada 4 juga. Yang pertama, data analitik. Statistik pertandingan membantu pelatih mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan tim. Terus yang kedua, wearable device. Memantau kesehatan atlet secara real time seperti detak jantung, level hidrasi, dan kecepatan lari. Yang ketiga, teknologi VAR. Memastikan keadilan dalam pertandingan dengan rekaman video untuk menganalisis keputusan wasit. Yang keempat, aplikasi manajemen. Mempermudah pengaturan jadwal latihan, manajemen logistik, dan pemantauan kehadiran atlet. Di sini saya akan melanjutkan poin yang kelima, pengendalian keuangan dalam organisasi olahraga. Keuangan adalah elemen penting yang harus diawasi dengan ketat. 1. Membuat anggaran yang realistis untuk mengeluarkan operasional dan pengembangan atlet. 2. Menyusun laporan keuangan secara berkala untuk menjaga akuntabilitas. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber pendapatan seperti sponsor, tiket, pertandingan, dan hak siar. Baik, yang nomor 6 adalah pengendalian kinerja atlet dan pelatih. Kinerja atlet dan pelatih dapat dikendalikan melalui 1. Pengaturan program latihan. Menyesuaikan jadwal latihan berdasarkan tingkat kebugaran atlet. 2. Evaluasi berkala. Contoh tes fisik untuk mengetahui kekuatan, kecepatan, dan stamina. 3. Umpan balik, memberikan saran perbaikan berdasarkan hasil pertandingan atau latihan. Berikut adalah video pemaparan penjelasan dari kami. Perkenalkan, nama saya Aini Nurhamdani dengan NIM 2010281029. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6. Tugas saya sebagai pewawancara. Dan saya di sini bersama narasumber Bapak Rohman Wahyudi selaku manajer klub sepak bola yang ada di Sidodadi, Tempurjo. Yang pertama, saya ingin mewawancarakan tentang apa peran pengendalian dalam manajemen klub sepak bola. Menurut sepengetahuan saya, untuk pengendalian manajemen klub sepak bola itu sangat penting karena di situ juga sudah tertuang di
aturan PSSI untuk ikut ke liga atau kompetisi yang di bawah naungan PSSI minimal harus punya aset atau punya klub keuangan yang memenuhi standar PSSI. Yang kedua, bagaimana klub sepak bola mengelola resiko cedera pemain? Iya, selama ini yang kita lakukan untuk mengurangi resiko cedera pemain, kita latihan dasar, latihan penguatan otot, fleksibilitas, dan juga latihan stamina. Kayak kita bisa pakai bites, jadi kita pakai durasi pemain dari satu titik ke titik yang lain dengan tempo bertahap, semakin cepat ritmenya semakin cepat ritmenya. Itu untuk istilahnya mengukur stamina pemain. Dan juga untuk pada pemain itu setiap mau latihan diharuskan ada stretching atau pemanasan terlebih dahulu, ya, supaya tidak ada cedera di saat mereka berlatih atau bertanding. Yang ketiga, bagaimana klub sepak bola memonitor kinerja pemain? Kita secara berkala ini memonitor perkembangan pemain sebetulnya, karena kita punya istilahnya punya pemain yang dari usia U8 sampai U12. Jadi kita melihat perkembangan mereka dari latihan, juga dari kompetisi. Ketika ada turnamen kita ikutkan untuk ini menambah jam terbang dan juga mental pemain ketika mereka berada di lapangan. Keempat, apa dampak teknologi terhadap pengendalian tim sepak bola? Kalau di tim kami itu penggunaan teknologi, kita menggunakan drone. Jadi drone itu untuk melihat pergerakan pemain, bagaimana cara pemain itu ketika dia tidak pegang bola, supaya ketika kita mengerahkan kepada para pemain itu lebih tepat dengan model gambar atau video. Yang kelima, apa saja metode evaluasi yang digunakan untuk pengendalian kinerja pelatih? Selama ini dari tim kita untuk mengevaluasi kinerja pelatih itu kita melihat jumlah kemenangan, hasil pertandingan seri ataupun kalah, dan juga statistik gol, jumlah golnya, terus jumlah kebobolan dan penguasaan bola, dan juga evaluasi individu setiap pemain, perkembangannya seperti apa. Kira-kira metode pelatih itu bisa diterapkan di lapangan apa tidak. Terus pelatih itu bisa memberi semangat atau motivasi pada para pemain ketika mereka bertanding, apalagi di pertandingan-pertandingan yang sangat tekanan tinggi, pressure tinggi. Ketika mereka sudah mungkin ke babak semifinal atau final, itu juga sangat menjadi ukuran bahwa kepelatihan seseorang itu bisa sukses apa tidak. Oke, yang keenam, bagaimana klub sepak bola mengendalikan hubungan dengan sponsor? Sponsor, ya, dengan adanya sponsor itu klub sepak bola juga sangat berkaitan, karena beberapa anggaran atau istilahnya finansial kita itu dari sponsor. Jadi untuk menjaga hubungan itu supaya tetap bisa berkelanjutan, kita juga harus bisa memberikan feedback balik kepada sponsor, ya salah satunya menjuarai beberapa turnamen atau kompetisi, supaya ketika sponsor itu sudah percaya kepada kita, kita juga memberikan prestasi kepada mereka, supaya nama perusahaan mereka juga bisa lebih dikenal di masyarakat. Yang ketujuh, mengapa penting untuk
mengendalikan kualitas pelatihan di klub sepak bola itu? Ya. Ini memang sangat penting karena juga sepak bola itu mereka berevolusi ya, atau mengikuti perkembangan zaman. Jadi zaman era 2000-an, 99, 2000 sampai sekarang ini sudah banyak sekali perubahan dalam sepak bola. Contohnya dari yang simpel dari teknik bermain. Kalau dulu kita kenal di Liga Inggris itu ada kick and rush, jadi oper langsung jalan oper. Nah, untuk saat ini kan kita sudah ke era yang baru, yaitu build up dari bawah, dari back ke tengah, ke depan dan sebagainya seperti itu. Jadi makanya pengembangan pelatihan di klub itu sangat penting, mengikuti perkembangan zaman. Yang ke-8, bagaimana pengendalian berperan dalam mencapai tujuan jangka panjang klub sepak bola itu? Pengendalian dalam klub sepak bola itu berperan penting untuk memastikan semua elemen berjalan sesuai dengan tujuan strategis jangka panjang. Melalui pengendalian kinerja tim, klub dapat memantau hasil pertandingan, evaluasi taktik, dan perkembangan pemain untuk meningkatkan performa secara berkelanjutan. Kesimpulannya, pengendalian adalah bagian penting dalam manajemen klub sepak bola, mencakup pengawasan kinerja pemain, pelatih, dan pengelolaan risiko cedera. Teknologi membantu memonitor performa dan meningkatkan pengembalian keputusan. Hubungan dengan sponsor dan kualitas pelatihan juga perlu dikendalikan untuk mencapai stabilitas dan tujuan jangka panjang. Pengendalian yang baik mendukung keberhasilan klub secara menyeluruh.